Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Kejaksaan Agung dijadwalkan memeriksa artis Sandra Dewi dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Sandra Dewi merupakan istri dari Harvey Muiz yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Panggilan pemeriksaan terhadap Sandra Dewi hari ini merupakan yang pertama kali usai suaminya ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu pekan lalu. Dan pemirsa, untuk informasi terkini dari Kejaksaan Agung kita tersambung dengan jurnalis Metro TV Valerie Budianto. Selamat pagi Valerie, bisa Anda konfirmasi apakah Sandra Dewi terkonfirmasi hadir dalam pemeriksaan hari ini? Ya, Jason, baru saja artis Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung untuk memenuhi pemeriksaan yang merupakan pemanggilan pertamanya dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap kasus yang menyeret suaminya, mengingat pada pekan lalu suaminya Harvey Muiz ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi timah di PT Timah Tbk. Tadi Sandra Dewi baru saja tiba kurang lebih sekitar 3 menit yang lalu. Ia didampingi oleh kedua pengacaranya. Sandra Dewi mengenakan baju berwarna putih. Ketika tiba ia tidak mengatakan hal apapun, tidak berbicara ketika kami tanyakan terkait dengan bagaimana persiapannya. Ia hanya mengacungkan jempol sambil tersenyum. Bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini Sandra Dewi baru saja memasuki gedung dari Kejaksaan Agung dan rencananya akan langsung menjalankan pemeriksaan dipimpin oleh Dirtek Jampitsus Kuntadi. Tadi kami sudah menanyakan terkait apa saja hal-hal yang akan diperiksa materi pemeriksaan terhadap Sandra Dewi, apakah ia juga besar potensinya untuk ditetapkan sebagai tersangka menyusul suaminya Harvey Muiz. Dan tadi ketika kami tanyakan disebutkan memang untuk pemeriksaan kali ini karena merupakan pemeriksaan yang pertama, maka masih sangat dibuka kemungkinan apabila Sandra Dewi ini kedepannya ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Namun memang dinyatakan terkait dengan pemeriksaan kali ini yang hal utama yang akan dikonfirmasi adalah apakah Sandra Dewi selaku istri dari tersangka Harvey Muiz ini mengetahui terkait dengan hal dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Harvey Muiz, mengingat ada sejumlah pasal yang sebenarnya juga dapat dijerat terhadap Sandra Dewi apabila ternyata ia mengetahui, kemudian mengelabui dan juga menyamarkan dan juga turut menikmati hasil tersebut. Tadi kami sempat berbincang, disebutkan apabila memang Sandra Dewi diperiksa kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ada satu pasal yang kemungkinan besar dapat diterapkan terhadap Sandra Dewi, yaitu apabila kita melihat pada pasal 5 Undang-Undang TPPU. Terkait dengan pasal 5 Undang-Undang TPPU ini mampu untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat TPPU secara pasif, sehingga memang yang di-highlight, yang ditekankan kepada Sandra Dewi hari ini adalah apakah ia mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Apabila ia tidak mengetahui atau tidak, kemudian juga pasti akan ditanya. Jika tidak mengetahui, apakah Sandra Dewi ini menduga telah terjadi hal tersebut, telah melakukan hal tersebut, dan apakah tidak mencurigai, mengingat ia juga sudah menikah cukup lama, sehingga tidak mungkin apabila ia tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian juga jika mengetahui tentunya pasti akan diusut secara lebih lanjut kepada Sandra Dewi dan juga hal-hal bersangkutan. Tadi hal yang menarik adalah Sandra Dewi meskipun diperiksa sebagai saksi, ia langsung didampingi oleh kedua pengacaranya. Karena biasanya kalau kita melihat pada rekam jejak pemeriksaan, seorang saksi ini tidak perlu langsung didampingi oleh pengacaranya. Namun apabila kita melihat betapa besarnya kasus ini ketika memang dilakukan penangkapan tersangka Harvey Muiz ini, tidak menutup kemungkinan maka untuk bagaimana Sandra Dewi merespon agar tidak melakukan kesalahan, maka langsung didampingi oleh kedua pengacara. Untuk pengacara yang mendampingi ini merupakan salah satu tim pengacara yang juga mendampingi kasus Rafael Alun, kemudian juga mendampingi salah satu kasus dari anak buah Verdi Sambo. Namun tadi ketika kami berusaha bertanya kepada pihak kuasa hukum apa yang dipersiapkan dan apa saja hal-hal yang akan diutarakan oleh Sandra Dewi dalam pemanggilan sebagai saksi pertamanya ini, tidak menjawab apapun. Dan nanti rencananya sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, Dirdik Jampitsus Kuntadi akan langsung melakukan konferensi pers dengan catatan apabila memang pemeriksaan ini sudah selesai dilakukan. Namun ternyata kalau pemeriksaan ini memakan waktu yang lebih lama, yang lebih panjang, maka tidak menutup kemungkinan terkait dengan konferensi pers akan dilakukan di siang ataupun sore hari nanti. Dan terkait dengan kehadiran Sandra Dewi kali ini juga menyusul penggeledahan yang dilakukan di kediaman Sandra Dewi di Pakubuwono pada hari Senin lalu, di mana dari hasil penggeledahan pihak dari Kejaksaan Agung ini melakukan penyitaan terhadap sejumlah
benda dan juga harta yang ditemukan di kediamannya tersebut. Yang pertama adalah mobil Rolls Royce, tadi juga kami sempat melihatnya di Gedung Kejaksaan Agung. Kemudian juga ada mobil Mini Cooper yang merupakan hadiah ulang tahun ke-40 Sandra Dewi yang diberikan oleh suaminya yang kini menjadi tersangka Harvey Mois. Kemudian juga ditemukan uang sebesar 76 miliar rupiah secara tunai, lalu juga ada logam mulia 1000 kg dan juga ada valuta asing yang jumlahnya ini cukup fantastis sehingga memang langsung dilakukan pemanggilan sebagai saksi pemeriksaan pertama Sandra Dewi hari ini. Nah, Jason, yang tentu juga menarik adalah bagaimana peran dari Harvey Mois di sini. Kita ketahui ia dapat dikatakan sebagai perantara untuk melakukan sewa menyewa peleburan timah ilegal ini, alat peleburan, dan oleh karena itu ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena ia mengelabui hasil apa yang dilakukan tersebut melalui dana CSR, sehingga nanti pasti akan ditanyakan kepada Sandra Dewi secara rinci, mengingat untuk Harvey Mois ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi atas dugaan korupsi yang dilakukannya pada tahun 2015 hingga 2022 periode ketika memang Harvey Mois ini sudah menikah dengan Sandra Dewi dan juga sudah mengenal, mengingat saat kami menelusuri Sandra Dewi ini sudah mengenal dengan Harvey Mois sejak tahun 2013 lalu, sehingga tentu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan apa saja hal-hal yang diketahui ataupun tidak diketahui oleh Sandra Dewi. Jason. Ya, Valerie, selain Sandra Dewi yang memang sudah tiba di Gedung Kejaksaan Agung, apakah Anda mendapatkan informasi siapa lagi pihak-pihak yang dijadwalkan akan diperiksa hari ini? Ya, tadi kami sudah menanyakan terus terkait hal ini langsung pada pihak kejaksaan, namun dinyatakan memang hingga saat ini baru dijadwalkan Sandra Dewi saja yang dilakukan pemeriksaan, mengingat pihak kejaksaan ini mengaku pasti pemeriksaan Sandra Dewi ini memakan dan juga sangat disorot oleh awak media dan juga pastinya masyarakat. Pasti masyarakat sangat penasaran sehingga pihak dari kejaksaan memutuskan untuk hari ini memeriksa 1 orang per pagi ini, namun tidak menutup kemungkinan di siang hari nanti akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Mengingat saat ini, Jason, selain memang dilakukan adanya pemeriksaan terhadap saksi, namun juga saat ini di Kejaksaan Agung, tepatnya nanti di sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dilangsungkan acara pelantikan untuk pejabat eselon 2, sehingga memang nanti untuk pemeriksaan Sandra Dewi juga akan dihentikan terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat tadi Sandra Dewi masuk sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat, nanti pemeriksaan akan dilangsungkan hingga pukul 10, namun nanti pada pukul 10 Dirdik Jampitsus ini akan keluar sebentar untuk menghadiri pelantikan pejabat eselon 2, baru kemudian akan melangsungkan pemeriksaan. Durasi pemeriksaan ini bervariasi. Kalau misalnya kita melihat pada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, kapasitas seorang yang diperiksa sebagai saksi biasa berkisar mulai dari 2 jam hingga 5 jam, tergantung pada apa saja hal-hal yang diutarakan dan informasi yang berhasil digali selama pemeriksaan tersebut berlangsung. Sehingga kita akan sama-sama nantikan, Jason, apakah akan ada saksi-saksi lain atau mungkin apakah ada pemeriksaan tersangka yang dilakukan pada hari ini, mengingat untuk tersangka juga seluruhnya saat ini sedang ditahan di Kejaksaan Agung, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila nanti dari hasil keterangan Sandra Dewi diperoleh keterangan-keterangan tambahan akan langsung dilakukan cross-check, penjelangan informasi, konfirmasi kepada para tersangka untuk memastikan apa yang disampaikan Sandra Dewi ini merupakan hal yang dapat dipercaya oleh pihak kejaksaan atau tidak. Jason. Jadi kalau tadi Anda katakan juga saat ini diperiksa sebagai saksi, bisa Anda gambarkan lagi sebenarnya bagaimana mekanisme pemeriksaan seorang saksi di Kejagung ini hingga nantinya berproses dan hingga adanya penetapan tersangka atau status baru sebagai tersangka? Ya, Jason, sebenarnya untuk mekanisme pemeriksaan sebagai saksi apabila memang seorang terindikasi atau terduga telah melakukan hal-hal atau mengetahui suatu hal yang disebutkan melanggar hukum, maka sebagai pihak yang menegakkan hukum, Kejaksaan Agung ini memang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Sama halnya terhadap pemanggilan Sandra Dewi hari ini, pemanggilan biasa bisa dilakukan hingga 2 dan juga 3 kali. Apabila memang ia tidak hadir atau mangkir, akan dapat dilakukan penjemputan paksa. Namun apabila kita melihat Sandra Dewi hari ini sudah langsung hadir, memenuhi panggilan di panggilan pertamanya, sudah merupakan salah satu bukti bahwa Sandra Dewi ini kooperatif, ingin untuk menyampaikan apa yang memang diketahuinya terkait dengan kasus dugaan korupsi yang diduga yang menimpa suaminya ini. Nah, apabila juga kita berkaca terkait dengan penetapan tersangka Harvey Mois dihubungkan dengan bagaimana mekanisme pemeriksaan saksi, sebenarnya terkait dengan pemeriksaan Harvey Mois ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, jauh sebelum Harvey Mois ini ditetapkan sebagai tersangka. Jika kami tanyakan kepada pihak Kejaksaan Agung, sebenarnya di
hari Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka, total sudah ada sebanyak 148 saksi yang diperiksa, dan sebelumnya Harvey Mois ini juga telah berulang kali dilakukan pemeriksaan, mengingat memang kasus ini juga bukan kasus yang baru, sudah sempat ingin diusut sejak beberapa tahun yang lalu, namun memang karena akhirnya menemukan bukti-bukti yang cukup, keterangan-keterangan yang konkret, maka akan dilakukan pemeriksaan dan juga langsung dilakukan penetapan tersangka pada pekan lalu. Total sudah ada 16 tersangka yang ditetapkan, dan tadi kami sempat berbincang untuk menanyakan apakah besar kemungkinan bagi Sandra Dewi yang merupakan istri dari tersangka ini untuk ditetapkan juga sebagai tersangka. Disebutkan oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa tidak menutup kemungkinan Sandra Dewi ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, namun hal tersebut akan sangat tergantung pada apa materi kesaksian, apa hal-hal yang disampaikan oleh Sandra Dewi kepada pihak Kejaksaan Agung di pemeriksaan hari ini. Dan kita akan sama-sama melihat tampaknya Sandra Dewi saat ini telah sedang mengantri untuk masuk ke dalam lift, karena tadi begitu masuk ia harus melakukan registrasi terlebih dahulu, registrasi bahwa ia telah hadir memenuhi panggilan, kemudian sempat menunggu, dan saat ini 9.36 waktu Indonesia Barat Sandra Dewi sudah dipanggil untuk naik untuk kelangsungan pemeriksaan. Ini berarti dapat dihitung bahwa mulai saat ini akan dilakukan pemeriksaan. Apakah akan berlangsung lama atau akan berlangsung singkat, tentunya akan sangat bergantung kepada apa hal-hal yang disampaikan oleh Sandra Dewi dalam pemeriksaan tersebut. Jason. Ya, Valeri, terkait dengan materi pemeriksaan sendiri, apakah nantinya barang-barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung ini akan dikonfirmasi kembali ke Sandra Dewi? Ya, tentu terkait dengan barang bukti yang sudah berhasil didapatkan, baik itu melalui hasil penggeledahan maupun hasil pengumpulan bukti, pasti akan dikonfirmasi langsung kepada Sandra Dewi. Mengingat bahwa khususnya untuk barang bukti yang berhasil didapatkan oleh Kejaksaan Agung yang terbaru adalah barang bukti dari hasil penggeledahan di kediaman Sandra Dewi di kawasan Pakubuwono ini, sehingga memang apa yang berada di rumah Sandra Dewi pasti diduga diketahui oleh Sandra Dewi, sehingga pastinya akan ditanyakan bagaimana. Misalnya kita ketahui bersama barang bukti yang ditemukan adalah ada 2 mobil mewah, satu bermerek Rolls Royce, kemudian juga ada Mini Cooper. Akan ditanyakan untuk mobil mewah semahal ini dengan harga yang cukup tinggi ini, apakah Sandra Dewi tidak mengetahui atau mungkin tidak mencurigai didapatkan dari mana oleh Harvey Mois, apakah melalui penghasilan yang ilegal atau tidak ilegal, melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Kemudian juga untuk barang bukti lainnya yang kita ketahui bersama juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai 76 miliar rupiah. Itu nilai yang cukup fantastis. Ketika kami tanyakan juga kepada pihak kejaksaan, sebenarnya juga mereka memiliki pertanyaan. Karena penggeledahan ini kan baru dilakukan beberapa hari setelah penetapan Harvey Mois sebagai tersangka, sehingga memang masih cukup waktu bagi pihak yang tinggal di kediaman Sandra Dewi, yaitu Sandra Dewi dan juga pihak-pihak lainnya, apakah memang ada barang bukti lainnya yang telah disembunyikan atau telah disamarkan, sehingga tentunya hal ini akan ditanyakan. Karena ketika penggeledahan dilakukan, Sandra Dewi, kedua anaknya ini tidak berada di rumah. Yang mendampingi proses penggeledahan tersebut dari pihak Sandra Dewi adalah asisten dari Sandra Dewi. Jadi tidak terlihat kehadiran dari Sandra Dewi, apakah memang ia sedang pindah, kemudian apakah sedang melakukan persembunyian dan lain sebagainya, apakah ada hal-hal yang memang ditutup-tutupi oleh Sandra Dewi. Ini tentunya akan sangat mempengaruhi apa nanti keputusan dari Kejaksaan Agung, apakah Sandra Dewi ini merupakan pelaku TPPU pasif atau tidak, apakah dapat dijerat dengan pasal 5 Undang-Undang TPPU atau tidak, dan pasti yang utamanya apakah akan dapat ditetapkan sebagai tersangka menyusul suaminya atau tidak. Jason. Ya, Valeri, menyinggung soal penggeledahan kemarin juga sudah dilakukan, ada beberapa barang bukti yang sudah diamankan termasuk dokumen, sejumlah mobil mewah hingga uang tunai. Apakah Anda mendapatkan informasi masih ada hal-hal lainnya yang ingin dicari atau diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung? Iya, tadi kami juga sudah menanyakan terkait hal ini, Jason. Tentunya pihak Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini, dan salah satu bentuk pengusutan tuntasnya adalah untuk melakukan penggeledahan tambahan. Jadi memang tidak menutup kemungkinan terkait dengan kasus ini, khususnya terkait dengan Sandra Dewi dan juga Harvey Mois, akan dilakukan penggeledahan di tempat-tempat lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan kalau kita melihat dari proses penetapan tersangka, biasanya tersangka itu tidak hanya memiliki satu kediaman saja. Misalnya ada
satu rumah safe house atau ada satu rumah lainnya, sehingga memang mereka akan melakukan penggalian secara tuntas untuk mengusut kasus ini dan juga melakukan penyusutan terhadap dengan barang-barang bukti yang dapat nanti melengkapi kelengkapan bukti-bukti untuk mendukung proses penetapan tersangka dan juga proses pengusutan kasus ini. Karena sebenarnya kalau misalnya barang bukti dari hasil penggeledahan statusnya masih sebagai barang bukti, Jason, sehingga memang masih belum diakui keabsahannya di hadapan persidangan apabila nanti kasus ini terus bergulir ke hadapan persidangan. Dan dari barang bukti ini juga masih harus dilakukan penelitian, dilakukan verifikasi agar status dari barang bukti ini dapat berubah menjadi alat bukti dan akhirnya dapat diakui keabsahannya di hadapan persidangan, dapat dijadikan bukti yang sah di hadapan persidangan untuk nantinya menentukan berapa masa hukuman yang akan ditetapkan. Kita bicarakan terlebih dahulu terhadap pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, baik itu 16 tersangka yang salah satunya termasuk Harvey Mois. Tidak menutup kemungkinan kalau ternyata dari pemanggilan sebagai saksi Sandra Dewi hari ini ditemukan kecurigaan, maka akan dilakukan pemanggilan tambahan, pemeriksaan saksi lanjutan, dan juga penetapan sebagai tersangka atau tidak, dan pasti akan sangat didukung terkait dengan materi pemeriksaan berdasarkan dari bukti-bukti yang ditemukan oleh pihak kejaksaan selama proses pengusutan dan juga pemeriksaan berlangsung di Kejaksaan Agung. Jason. Ya, Valerie, Anda tadi juga mengatakan ada kemungkinan melakukan penggeledahan tambahan di sejumlah lokasi lain selain di rumahnya pada saat itu di kawasan Pakubuwono. Apakah Anda mendapatkan informasi kapan tepatnya penggeledahan tambahan itu akan dilakukan? Ya, terkait dengan kapan penggeledahan tambahan dilakukan, untuk saat ini dinyatakan memang baru dilakukan pada beberapa hari yang lalu untuk penggeledahan pertama, karena memang apa yang ditemukan oleh pihak kejaksaan saat ini khususnya terkait dengan bukti-bukti baru mengarah pada kediaman dari Sandra Dewi di wilayah Pakubuwono tersebut. Namun memang apabila nanti dari hasil pemeriksaan Sandra Dewi sebagai saksi, kemudian juga kita ketahui bersama terkait dengan tersangka, sangat dimungkinkan dan pasti akan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Harvey Mois apabila memang dari keterangannya ada hal-hal yang bisa dinyatakan mendukung untuk dilakukan penggeledahan tambahan, dan juga ada tempat-tempat yang bisa disebutkan menjadi salah satu tempat pengumpulan bukti, maka akan dilakukan juga penggeledahan tambahan di kediaman Sandra Dewi maupun kediaman Harvey Mois lainnya. Jason. Baik, terima kasih Valerie Budianto atas laporan langsung Anda. Nanti kami akan update kembali kondisi dan juga perkembangan terkini dari sana, dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.